Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria yang meramalkan kematian raja, munculnya diktator dunia, bahkan bencana abad ke-20? Ratusan tahun sebelum semuanya terjadi, namanya Nostradamus, lahir di abad ke-16. Ia bukan hanya seorang tabib dan astrolog, tapi juga sosok misterius yang hingga kini ramalannya masih terus dibicarakan. Bagaimana bisa seorang manusia biasa menuliskan masa depan umat manusia hingga tahun 3797? Di video ini kita akan menelusuri kisah hidupnya, penuh tragedi, pengasingan, hingga kemewahan istana kerajaan Prancis. Siapakah Nostradamus? Nostradamus dikenal sebagai seorang tabib dan ahli astrologi asal Prancis yang hidup pada abad ke-16. Ia menjadi terkenal berkat ramalan-ramalan masa depan yang ia tulis dalam bentuk puisi pendek. Hingga saat ini ramalannya masih dibaca dan diperbincangkan di seluruh dunia. Bahkan dipercaya oleh sebagian orang telah meramalkan berbagai peristiwa besar dunia. Masa kecil dan pendidikan awal. Michel de Notre Dame lahir di Saint-Rémy-de-Provence, Prancis bagian selatan pada Desember 1503. Ia lahir dalam keluarga Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Katolik karena tekanan dan intoleransi agama yang terjadi saat itu di Prancis. Keluarganya cukup terpelajar, kedua kakeknya memainkan peran penting dalam pendidikan awal Nostradamus. Salah satu kakeknya merupakan tabib, sementara yang lainnya mengajarinya bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, bahasa-bahasa klasik yang sangat penting di dunia ilmiah pada saat itu. Pada usia 14 tahun, Michel meninggalkan keluarganya untuk belajar di kota Avignon, sebuah pusat pembelajaran dan keagamaan. Di sana ia belajar tata bahasa, logika, dan retorika yang merupakan pelajaran dasar pada masa itu. Namun ia sering tidak sependapat dengan ajaran yang diberikan oleh para pendeta Katolik. Setelah beberapa waktu ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Montpellier, salah satu pusat pendidikan kedokteran terkemuka di Eropa. Di universitas ini ia mempelajari ilmu kedokteran dan astrologi, dua bidang yang pada masa itu dianggap saling berkaitan. Ia lulus pada tahun 1522 dan mulai menggunakan nama Latin Nostradamus yang merupakan versi ilmiah dari nama aslinya. Ini adalah kebiasaan umum di kalangan akademisi saat itu. Karir sebagai tabib dan penanganan wabah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Nostradamus memulai karir sebagai tabib keliling. Saat itu Eropa sedang dilanda wabah besar yang dikenal dengan nama wabah pes atau bubonic plague. Wabah ini sangat mematikan dan merenggut jutaan nyawa. Di Prancis, wabah ini dikenal dengan nama Le Carbon karena meninggalkan luka berwarna hitam di tubuh para korbannya. Para dokter saat itu tidak memahami bagaimana penyakit menular. Pengobatan umum adalah dengan mengeluarkan darah pasien, berharap penyakit bisa ikut keluar. Namun pendekatan ini tidak efektif dan justru memperburuk kondisi pasien. Nostradamus berbeda. Ia menyarankan pasiennya untuk menghirup udara segar, minum air bersih, menggunakan tempat tidur yang bersih, dan menjaga pola makan sehat dengan makanan rendah lemak. Ia juga memberikan ramuan herbal dari rose hip, buah yang kini kita tahu mengandung vitamin C tinggi. Pendekatan ini dianggap sangat maju untuk zamannya dan banyak kota yang sembuh berkat bantuannya. Namun karena pendekatannya yang tidak lazim dan bertentangan dengan ilmu kedokteran saat itu, ia sempat dianggap sesat dan hampir dikenai hukuman berat oleh otoritas keagamaan. Tragedi keluarga. Meski terkenal karena keberhasilannya dalam menangani wabah, hidup Nostradamus tidak lepas dari tragedi. Ia menikah dan tinggal di kota Agen, Prancis bersama istrinya dan dua anak mereka. Sayangnya saat wabah kembali melanda, istri dan kedua anaknya meninggal dunia. Masyarakat mulai meragukannya karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri, padahal ia dikenal sebagai penyembuh. Ia pun dikucilkan, dituntut oleh keluarga istrinya untuk mengembalikan harta pernikahan, mas kawin, dan kehilangan banyak dukungan dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Perjalanan dan awal mula ramalan.
Setelah kehilangan keluarganya, Nostradamus memilih untuk kembali berkeliling Eropa. Ia terus mempraktikkan ilmu pengobatan sambil memperdalam ilmu astrologi dan mistisisme. Pada tahun 1544, saat wabah kembali menyebar ke selatan Perancis, ia berhasil menghentikan penyebaran penyakit di salah satu kota dan namanya kembali dikenal. Ia menetap di kota Salon, membuka praktik, menikah kembali, dan membangun keluarga baru. Di balik sosoknya yang terlihat sebagai Katolik taat, Nostradamus memiliki kehidupan malam yang berbeda. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, duduk di depan mangkuk berisi air dan herbal, bermeditasi hingga masuk dalam kondisi trance. Dari meditasi itu ia mengaku mendapat penglihatan atau visi tentang masa depan. Ia mulai menulis ramalan-ramalan tersebut dalam bentuk almanak tahunan yang berisi prediksi tentang peristiwa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Ramalan-ramalan itu ditulis dalam bentuk quatrain, puisi pendek 4 baris. Almanak-almanak ini sangat populer dan terbit setiap tahun sejak 1550 hingga 1565. Kepopuleran ini membuat namanya semakin dikenal di seluruh Prancis. Karya besar Centuries. Visi misinya semakin banyak dan kompleks, hingga akhirnya Nostradamus memutuskan untuk menyusunnya dalam satu karya besar berjudul Les Prophéties atau Centuries. Buku ini terdiri dari 10 bagian, masing-masing memuat 100 kuatrain ramalan. Dalam buku ini ia mencoba meramalkan masa depan umat manusia hingga tahun 3797. 7 bagian pertama diterbitkan pada tahun 1555 dan sisanya ditulis tidak lama kemudian, namun baru dipublikasikan setelah kematiannya. Buku ini menambah popularitas dan ketenarannya secara drastis. Banyak orang mulai percaya bahwa ia benar-benar bisa melihat masa depan. Kedekatan dengan kerajaan. Popularitas Nostradamus akhirnya sampai ke telinga keluarga kerajaan Prancis. Ia diundang ke istana oleh Raja Henry II dan istrinya, Ratu Catherine de Medici, yang berharap Nostradamus bisa memberikan nasihat dan ramalan untuk ketujuh anak mereka. Dalam kunjungan ke istana tahun 1556, ia menunjukkan salah satu kuatrain yang menurutnya meramalkan kematian sang raja. Puisi itu berbunyi, Raja mengabaikan peringatan itu, namun pada 28 Juni 1559 saat merayakan pernikahan dua anggota keluarga kerajaan, Raja Henry II ikut dalam turnamen jousting dan mengalami kecelakaan. Tombak lawan menembus helm emasnya dan mengenai matanya, tepat seperti ramalan Nostradamus. Sang raja bertahan selama 10 hari dalam kondisi menyakitkan sebelum akhirnya wafat. Ramalan ini membuat Nostradamus makin dihormati, bahkan ditakuti. Tahun-tahun terakhir. Setelah kematian Raja Henry II, Nostradamus makin dikenal luas. Banyak ramalannya tentang kerajaan Prancis terbukti benar, termasuk ramalannya bahwa keempat anak Ratu Catherine akan menjadi raja dan semuanya meninggal muda. Pada tahun 1564, Ratu Catherine mengunjungi Nostradamus di salon dalam tur kerajaannya. Ia kembali meminta ramalan untuk masa depan anak-anaknya. Nostradamus wafat di salon pada tahun 1566. Setelah kematiannya, karya-karyanya terus dibaca dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Banyak yang mengagumi ketepatan ramalannya, sementara sebagian lain menganggap puisi-puisinya terlalu samar dan bisa diartikan ke banyak kejadian. Warisan Nostradamus. Hingga hari ini, Centuries dan almanak-almanaknya masih dicetak ulang dan diteliti. Para penggemar teori konspirasi dan peramal masa depan kerap menghubungkan ramalannya dengan berbagai peristiwa besar dunia, seperti munculnya Adolf Hitler, pembunuhan Presiden John F. Kennedy, tragedi Challenger, hingga peristiwa 9/11. Meski ada banyak perdebatan mengenai makna puisi-puisinya, tak dapat disangkal bahwa Nostradamus telah meninggalkan jejak yang dalam sejarah dan budaya populer. Ia tetap menjadi salah satu tokoh paling misterius dan menarik dalam sejarah Eropa. Selanjutnya, tokoh inspirasi siapa lagi ya yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar.